Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya berbagi informasi kepada Bapak Ibu honorer yang mana sampai sekarang ada yang ketar-ketir oleh karena isu penghapusan dan ada juga yang dag-digdug oleh karena banyak informasi yang simpang siur dan sampai kini belum ada kejelasan bagaimana mekanisme dan seterusnya tentang pengangkatan honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan honorer non ASN, di sini ada satu kabar gembira yang mana ya, tenaga honorer dapat kabar baik soal pengangkatan ASN 2023. Di sini Pan RB memberi penjelasan tentang kabar gembira ini. Nah, ini informasinya Bapak Ibu. Simak dengan baik, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tahun 2023 menjadi tahun terakhir adanya tenaga honorer karena akan segera dihapus oleh pemerintah secara langsung. Nah, Bapak Ibu, apakah penghapusan ini benar ataupun tidak? Ya, untuk memastikannya, ikuti terus informasi ini. Tenaga honorer selama ini menjadi pegawai non-aparatur sipil negara yang jasanya sangat dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintah daerah. Tak ketinggalan juga, instansi pemerintah pusat sangat membutuhkan tenaga honorer. Tapi sayang, sejak kesejahteraan para tenaga honorer ini masih sangat jauh sekali dari kata sejahtera karena gaji yang kecil dan sangat kecil, jauh dari harapan. Maka tidak heran kalau banyak tenaga honorer yang ingin sekali menjadi aparatur sipil negara, baik itu PNS dan juga P3K karena dijamin lebih sejahtera oleh karena penghasilannya sedikit memadai. Baru-baru ini, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sudah memberikan pernyataan kalau pemerintah akan membuka seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 kepada masyarakat umum dan bukan hanya sekolah kedinasan. Tentu saja rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2023 ini dinantikan oleh banyak tenaga honorer karena tahun 2023 ini para honorer akan dihapus oleh pemerintah. Nah, oleh karena apa dihapus Bapak Ibu? Tentunya ada dasar pemerintah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang penghapusan honorer. Demikian juga dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang menganjurkan supaya honorer ini diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 ini bisa menjadi harapan bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara karena lolos seleksi CASN tersebut. Ini bila lolos Bapak Ibu ya, tentunya itu yang bisa kita harapkan. Bersamaan dengan calon aparatur sipil negara tahun 2022 yang sudah rampung, pemerintah sudah mempersiapkan seleksi CASN tahun 2023 untuk tenaga honorer dan juga pelamar umum. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan kalau formasi seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 ini akan dibuka untuk dua formasi, yaitu formasi calon pegawai negeri sipil dan juga formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada dua formasinya Bapak Ibu ya, ada formasi CPNS dan ada juga formasi untuk P3K. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menjelaskan kalau seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 ini akan dilakukan dengan sangat selektif sekali dan juga terbatas saja. Ada beberapa profesi akan diprioritaskan oleh pemerintah untuk mengisi posisi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Untuk P3K misalnya, pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer pendidikan dan kesehatan untuk diangkat menjadi P3K tahun 2023. Untuk CPNS, pemerintah akan memprioritaskan profesi hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya untuk diangkat menjadi PNS tahun 2023. Pemerintah Indonesia sendiri sedang menjalankan kebijakan untuk mengatur sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Sampai saat ini, Menpan RB sudah melakukan permintaan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan dan juga pengusulan jumlah aparatur sipil negara yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mengisi setiap instansi daerah. Rekrutmen calon aparatur sipil negara 2023 ini dikatakan oleh Menpan RB akan mendukung misi Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi pada kepegawaian negara. Jadi, Presiden Jokowi sendiri ingin layanan pegawai pemerintah bisa jauh lebih cepat, terbuka, transparan, dan juga melakukan transformasi agar semakin mendukung kepegawaian pemerintah yang profesional. Jadi itulah tentang kabar gembira bagi tenaga honorer yang kategori dan golongannya mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja lewat seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu tentang informasi pengangkatan honorer. Itulah kabar gembira yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan seleksi atau rekrutmen calon ASN tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.